terus bingung oleh kontrakan, bingung cari, aduh ya Allah aku kesel ya Allah kontrakannya. Minta kepada, sebutkan kelemahan kita. Ya Allah, ya mudah-mudah ya Allah aku pengen lulus dengan nilai bagus ya Allah. Aku pengen dapat banyak ilmu pengetahuan ya Allah supaya nanti aku bisa memberikan manfaat ya Allah. Sambat. Tapi nyatanya aku belajar susah ya Allah. Ya. Jadi apa yang kita sambatkan kepada manusia, apa yang kita ucapkan ketika kita sambat kepada manusia, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak pernah sambat itu bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang hadirin salat maghrib, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul untuk sholat maghrib di masjid yang mulia ini. Subhanallah, masjid yang makmur walaupun belum jadi 100%. Semoga nanti kalau sudah jadi bisa lebih makmur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Sore hari ini akan kita bahas bersama tentang sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hidup ini itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami banyak masalah, untuk mengalami banyak kesulitan. Jadi ini memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu seperti ini. Dan kalau kita mau melihat ya apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kesulitan di dunia ini, ada banyak hikmah. Ya, salah satunya adalah agar manusia itu tidak kerasan di dunia. Karena ketika ya manusia itu hidupnya enak terus, tidak ada masalah, tidak ada yang kurang, nanti akan kerasan di dunia. Akibatnya ketika kerasan di dunia, nanti dia tidak akan bersiap-siap untuk hidup mengejar akhirat, karena sudah kerasan di dunia. Di dunia semua sudah ada semua, tidak pernah mengeluh, tidak ada masalah. Akhirnya dia kerasan di dunia, menikmati kehidupannya di dunia. Padahal yang namanya dunia ini adalah ya semakin hari semakin bergerak menuju selesai. Ya, dunianya itu setiap hari bergerak menuju kiamat, sementara kitanya setiap hari bergerak menuju mati. Ya, semakin hari semakin menjauh dari dunia, semakin mendekat ke akhirat. Ya. Kemudian salah satu hikmahnya juga adanya kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah ini agar kita ya mau sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sambat itu ternyata ada caranya. Sambat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada caranya, ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Ya. Padahal kalau orang sambat itu biasanya kepada manusia. Ya, kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa meraihnya. Kita menginginkan A tapi kita tidak bisa meraihnya, atau kita ya tidak ingin sesuatu terjadi tapi malah terjadi. Ada masalah, ada musibah, ada sakit, akhirnya kita sambat. Tapi banyak dari kaum muslimin, banyak dari manusia itu sambat mengeluh kepada sesama manusia, mengeluh kepada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membebaskan diri dari bahaya. Ya, orang yang disambati itu tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi juga kepada orang lain tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sambat mengeluh dalam segala masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Contohnya, ya kesulitan duit, sambat. Nah ini,
Kalau sudah isyarat sambat duit ini orang sudah berhati-hati. Nanti ujung-ujungnya apa? Utang. Ujung-ujungnya utang atau ujung-ujungnya minta duit. Ya, ini harus saya garis bawahi bahwa minta itu boleh ketika terpaksa. Minta uang boleh ketika terpaksa. Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Melakukan riba. Itu nggak boleh. Tapi kalau minta uang boleh. Yang tidak boleh itu minta ketika tidak ada perlu. Minta ketika tidak ada perlu. Ya, boleh minta bantuan kepada manusia, tapi jangan lupa bahwa yang menggerakkan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika kita mengeluh kepada manusia, ya kemudian kita lupa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang zamannya medsos. Semua disampaikan di medsos. Semua ditulis di Facebook, semua ditulis di nah ini bahaya. Ya, masalah rumah tangga di-share. Ya, masalah dirinya di-share, semua di-share. Apa yang ada dalam hatinya di-share semua di Facebook. Ya, makanya juga salah satu ya media sambat itu juga adalah ya sosmed. Tulis di status sambat, tulis di status WA, satu di Facebook terus sambat. Nah, sampai akhirnya ada orang-orang yang dia sumpek karena fenomena sambat ini, akhirnya memasang gambar apa tulisannya rambu lalu lintas. S, biasanya S itu artinya apa? Dilarang apa? Dilarang berhenti. Tapi tulisnya dilarang sambat. Nah, karena apa? Karena semua orang sambat. Dan kalau kita sambat sama manusia, itu manusia akan bosan ya. Dia bilang dikira yang punya masalah cuma kamu saja. Masing-masing punya masalah, tapi saya tidak sambat, kamu sambat. Nah, sekarang begini aja, nanti buat kamu sambat, kita sambat ganti. Akhirnya malah sambatan. Nah, ternyata ada ya petunjuk sambat kepada Allah itu ada. Nah, ada dalam surat Maryam. Nah, nanti ayat yang dari mulai kedua sampai nanti 9. Ya, cara sambat. Nah, di sini ayat ini adalah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria adalah nabi yang ya sudah menikah sekian puluh tahun, sudah lama menikah sampai akhirnya istrinya tidak bisa lagi memberikan keturunan, tapi kemudian beliau sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya kalau cerita sambat ini agak panjang ya. Ada cerita lagi mengapa Nabi Zakaria berdoa. Ada peristiwa apa yang membuat Nabi Zakaria kemudian minta anak setelah sudah berusia tua? Nanti ada cerita lagi, nanti kita mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Dan sebelumnya saya mengingatkan bahwa sambat kepada Allah ini penting, karena kalau kita nggak sambat kepada Allah bahaya. Kita tidak sambat kepada Allah, kita tidak sambat kepada manusia, akhirnya kita apa? Tidak sambat. Artinya apa? Merasa mampu untuk menyelesaikan urusan kita sendiri. Akhirnya apa? Kita terjebak kepada sifat istaghna. Ya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Istaghna artinya apa? Merasa bisa tanpa bantuan Allah. Merasa mampu, merasa kaya, merasa cukup tanpa bantuan Allah. Dan makanya sekali lagi saya mengingatkan, kita sambat kepada Allah ini harus sering kita lakukan. Supaya apa? Supaya hati kita bergantung kepada Allah. Jadi sering-sering sambat. Kalau sambat manusia jangan sampai. Sambat kepada manusia jangan sampai. Kecuali ya ketika kita sambat kepada Allah dulu, kemudian kita mencari solusi kepada manusia. Sama seperti orang sakit, dia berdoa kepada Allah kemudian ke dokter. Ya, tapi sambat kepada Allah ini harus kita kerjakan dulu. Jangan sampai kita merasa cukup, akhirnya kita bertawakal kepada manusia untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kita tidak mau mengeluh sambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga ya, idnada rabbahu nidaan khafiyyan dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ini adalah cerita
bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Setiap kita punya apa yang kita inginkan, apa yang kita belum kita capai, apa kesulitan kita punya. Tapi kita ya bisa jadi kita ini wis orang gagas ya. Kayak aku urip sing penting iso mangan, soalnya wis sing penting kuwi wis rampung kabeh wis rasa mikir. Ada yang mungkin kita merasa wis iki ora bakal iso. Tidak bakal bisa selesai masalah ini. Seolah-olah dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Idzna ada rabbahu nidaan khafiyan, ketika ia menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut. Nah, ini. Sambat kepada Allah apa? Dengan cara suara yang lembut, suara yang pelan. Supaya apa? Kita merendahkan diri kita. Bukan dengan suara yang keras, kecuali doa ketika khutbah, ketika doa qunut misalnya, memang itu disyariatkan untuk jahar, tapi jaharnya pun bukan dengan jahar yang ya seolah-olah mengangkat suara sehingga nampak sebagai seorang yang sombong. Ya, kita sampainya kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka ketika ya kita berdoa dengan suara lirih pun Allah mendengar. Nah, ada ini model lagi ini. Berdoanya kepada Allah tapi di share di status itu supaya ada niatnya untuk nyindir, ya Allah aku pengen motor baru ya Allah. Supaya yang baca ini kemudian kasihan terus tiap hari terus kasihan nanti dibantu. Itu ya Allah tahu niat kita ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, maka berhati-hati ya. Dengan berdoa kepada Allah bersuara lembut tadi, Allah mendengar. Dan inilah adab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa dengan doa yang lirih supaya apa? Kita mengambil pelajaran. Apa sambatnya Nabi Zakaria? Nah, ini. Nabi Zakaria ya berdoa kepada Allah, ujungnya apa? Minta diberi keturunan. Tapi caranya dengan sambat dulu. Apa sambatnya? Ya qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Tulangku sudah rapuh. Kalau orang tua itu tulangnya rapuh ya. Sudah biasa itu, karena namanya orang itu pertama muda kuat setelah umur 30 40 mulai turun. Kemampuannya mulai turun, fisiknya mulai berkurang kemampuannya, termasuk juga tulangnya itu mulai rapuh. Nah ini sambat kondisinya Nabi Zakaria yang tua ini sudah rapuh. Wasta'ala ra'su syaiban, dan ya kepalaku, rambutku sudah menyala karena uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah ya menderita, tidak pernah sengsara, tidak pernah kotolak ketika aku berdoa. Kalau orang berdoa kepada Allah pasti dia akan beruntung, pasti dia akan yang mendapatkan. Loh, saya sudah berdoa kepada Allah tapi kok nggak dikasih lah. Ada banyak faktor, bisa jadi ya Allah memang tahu apa yang kita minta itu nggak baik buat kita. Ya Allah, saya ingin punya rumah 100 ya Allah. Nah ini rumah 100 itu katanya penak ya, tapi pentahun ada pajak bumi bangunan, ada ini ikut pilih ngerawat itu gimana, kan repot ya. Dan bermacam-macam. Jadi kalau orang berdoa itu tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi. Walaupun berdoa itu seolah-olah yang kita minta itu hajat yang seolah-olah mustahil. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu dia akan mendapatkan salah satu dari 3. Yang pertama dia diberikan doanya itu di dunia. Yang kedua ya
dia diberi pahala yang besar nanti di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah, dari keburukan yang sebesar apa yang dia minta dalam doanya. Makanya doa itu gratis. Doa itu memang minta yang banyak sekalian. Karena ya minta yang sedikit sama minta banyak itu sama doanya, mau pada orang bayar. Minta yang banyak, minta yang besar, supaya nanti kita ya minta yang banyak, kemudian kita nanti dapat pahala yang banyak, atau kemudian kita dihindarkan oleh Allah dari musibah dan cobaan yang besar sebesar apa yang kita minta kepada. Pokoknya orang yang berdoa kepada Allah nggak akan rugi. Yang berdoa kepada Allah tidak akan rugi. Dan ini subhanallah ya, Nabi Zakaria menyebutkan terakhir ini sebagai bentuk ya tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Nah, ini pelajaran sambat yang pertama, sambat kepada Allah, ceritakan semua penderitaan kita. Ceritakan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini Nabi Zakaria aja. Nabi Zakaria menceritakan bahwasanya sudah lemah, fisiknya sudah tidak kuat, saya sudah tua. Termasuk mungkin kita kepingin apa? Kita kepingin punya rumah. Misalkan ya Allah, aku wis puluhan tahun kontrak terus ya Allah. Bentahun pindah terus ya aku repot pindah. Itu repot ya pindahnya. Pindah barang ini mulai terus bingung oleh kontrakan, bingung cari, aduh ya Allah, aku kesel ya Allah kontrakannya. Minta kepada, sebutkan kelemahan kita. Ya Allah, ya mudah-mudah ya Allah, aku pengen lulus dengan nilai bagus ya Allah, aku pengen dapat banyak ilmu pengetahuan ya Allah, supaya nanti aku bisa memberikan manfaat ya Allah. Sambat, tapi nyatanya aku belajar susah ya Allah ya. Jadi apa yang kita sambatkan kepada manusia, apa yang kita ucapkan ketika kita sambat kepada manusia, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak pernah sambat itu bahaya. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, yang tidak pernah sambat itu bahaya. Ketika dia tidak pernah sambat kepada manusia dan dia tidak pernah sambat kepada Allah, bahaya. Karena apa? Karena dia sudah terjebak kepada merasa tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat bahaya sekali. Ya, subhanallah ya. Kemudian apa sambatnya lagi? Wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut nanti keturunan generasi penerus setelah aku meninggal. Karena orang yang sudah tua pasti akan meninggal, pasti akan mati. Dan kita tahu bahwa yang namanya kematian itu akan datang kapan saja, tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Ya, yang muda-muda saja banyak yang mati. Ya, kemudian yang tua ini kan berarti yang muda-muda kan sudah pada mati. Yang ini berusia tua itu sedikit karena apa? Sudah pada mati waktu muda. Jadi ini tidak mengenal waktu, bisa datang kapan saja. Ini Nabi Zakaria takut ketika nanti ya meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keturunannya, maka takut nanti siapa yang akan membimbing umat Bani Israel tadi. Jadi subhanallah. Wa kanat imraati aqiran, istriku itu mandul ya Allah. Wa qad balagatu minal fahabli minal fahabli min ladunka waliyan, maka berilah aku seorang anak. Jadi ini poin yang penting ya. Sudah tahu istrinya itu mandul, kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah lama berumah tangga tapi tidak pernah melahirkan seorang anak, itu kan berarti sudah vonis mandul, bahasanya seperti itu. Nabi Zakaria tahu enggak itu? Tahu, tapi malah disambatkan kepada Allah. Artinya apa? Mintalah sesuatu yang menurut kita itu mustahil. Menurut kita itu mustahil. Jadi ketika kita ingin sesuatu dan kita kira kita ini mustahil, itu mintalah kepada Allah. Jangan kemudian tidak jadi minta karena itu mustahil. Contohnya orang penghasilannya sedikit,
ya UMR lebih sedikit pas-pasan. Pas-pasan itu ada dua ya. Pas mau umroh ada duitnya, pas mau ganti mobil ada, pas mau beli apartemen ada, pas mau beli pas-pasan. Ada juga pas-pasan yang hidupnya itu ya penghasilannya sebulan tuh pas, tidak ada lebih, tidak ada kelebihan buat dia menabung, tidak ada. Nah orang yang pas-pasan yang tipe kedua tadi ini mungkin nggak dia beli rumah, tidak mungkin. Tapi ini pelajaran untuk sambat kepada Allah. Ini ketika kita ingin sesuatu yang tidak mungkin, sambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyampaikan kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Kalau Allah sudah berkehendak mengabulkan, jangan pikirkan caranya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah mengabulkan bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya 1001, bukan 1001, 10.001, kurang 100.001, 10 juta satu. Cara untuk bagaimana Allah itu ketika mau memberikan sesuatu kepada kita dengan caranya. Nah ini akhirnya kita nggak mau sambat kepada Allah karena apa? Karena merasa itu mustahil. Seolah-olah apa yang menurut kita itu mustahil bagi Allah juga. Jadi ya mengatur Allah dengan pikiran kita. Seorang mungkin mongkonyo aku iso ngene orang mungkin, seorang bakal mungkin. Seolah-olah Allah itu tidak mampu ya memberikan apa yang kita mau. Ini kalau mau ngomong ya, apa sih yang susah buat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang namanya matahari. Matahari itu yang kita lihat kalau pagi terbit, kalau sore tenggelam itu matahari itu. Yang panasnya nggak pernah habis, padahal ya nggak pernah dicas. Kapan ngecas matahari? Nggak ada dicas. Jadi mulai diciptakan itu menyala terus sampai nanti ya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan cahaya. Padahal dalam sebuah riwayat nanti akan diceritakan bahwa matahari dan bulan itu ketika nanti di hari kiamat akan dikumpulkan kemudian dilemparkan ke neraka. Apa karena disiksa? Bukan, itu karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Tapi dari mulai diciptakan sampai hari ini belum pernah padam, padahal tidak pernah dicas. Tidak ada listriknya. Ada yang tahu besarnya matahari itu berapa kalinya planet bumi? Ada yang pernah membaca matahari itu besarnya berapa kalinya planet bumi? Ada yang mau menjawab? 1000 kali kurang. Ya silakan. Silakan. Berapa kali besarnya, lebih besar daripada planet bumi? Ada yang mau menjawab? Kurang, Pak. Berapa? Oh, 10.000 kurang 6.000. Berapa? 15 juta kakean, Pak. Matahari itu besarnya kalau dibandingkan dengan bumi, jadi matahari itu besarnya 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Pertanyaannya, mana yang lebih mudah? Ciptakan matahari atau memberi kita rumah? Ya kalau secara otak-atik gadutnya itu caranya gaya matahari itu ya orang tahu dicas orang. Kok murup terus tanpa dicas. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa mendekati matahari ya. Karena akan terbakar oleh panasnya matahari itu. Kita bisa lihat dari jauh, kemudian mengukur dengan rumus-rumus yang Allah ajarkan kepada manusia, kita ukur akhirnya sampailah kepada informasi yang sekarang ini. Ya. Nah nanti ini. Ya. Yang penting apa? Sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambatkan kita kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang jadi masalah kita, apa yang buat kita sedih. Jangan disambatkan kepada manusia. Manusia tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kita
sambat terus kepada teman kita, lama-lama teman kita sumpek. Sambat terus. Ya, kita kurang terus penghasilan kita, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, ketika kita ada masalah, ketika kita ada kekurangan, ketika apa yang kita inginkan belum tercapai, itu kesempatan untuk sambat kepada Allah. Sambatkan terus sambat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun apa yang kita inginkan itu nampak sebagai sesuatu yang mustahil. Ya, ini contohnya apa? Nabi Zakaria sudah tahu istrinya itu mandul, tapi tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan kita ya UMR lebih sedikit pas-pasan, tapi kita tetap minta rumah, kita tetap minta ya hal-hal yang bermanfaat yang kita inginkan dalam hidup kita. Mintalah kepada Allah. Jangan kira Allah tidak mampu. Kemudian ya ayat 6, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Maksudnya apa ini? Apakah minta anak supaya agar hartanya tidak jatuh ke orang lain? Nah, ini bukan seperti itu. Oh, saya punya anak, nanti kalau saya tidak punya anak, nanti harta saya jatuh ke saudara-saudara saya. Mana aku sing kesel golek malah tak kayak kesedulurku. Bukan itu. Tapi mewarisi adalah apa? Mewarisi kenabian. Karena Nabi Zakaria adalah seorang nabi dari Bani Israel, yang mana minta penerus supaya nanti ada nabi berikutnya. Dan memang Bani Israel itu memang selalu diutus nabi. Setiap ada nabi yang meninggal akan diutus nabi baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus sampai nabi Bani Israel terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, termasuk Nabi Zakaria ini ingin punya anak supaya apa? Anak yang meneruskan untuk menjadi mursyidul ummah, untuk menjadi membimbing umat. Ya. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anakku itu adalah sebagai anak yang engkau ridho ya Allah. Jadi ini ya. Jadi warisan juga kalau kita lihat Nabi Zakaria adalah nabi yang miskin. Jadi Allah sudah mengatur ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada Nabi Zakaria yang miskin, ada Nabi Sulaiman yang amat kaya raya. Tapi keutamaan, kemuliaan seorang nabi bukan karena ya nabi yang kaya itu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Nabi Zakaria kepingin keturunan agar hartanya tidak kemana-mana, Nabi Zakaria tukang kayu, berapa sih hartanya tukang kayu? Tapi adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Kemudian ya pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa malaikat itu datang kepada Nabi Zakaria untuk memberikan kabar gembira ketika Nabi Zakaria sedang menunaikan sholat. Maka subhanallah, karena sholat ini adalah satu ibadah yang mulia. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Ta'lim Qadr Sholat, Imam Al-Marwazi mengatakan kalau ada ya kondisi yang lebih mulia daripada sholat, maka akan disebutkan oleh Allah. Tapi memang tidak ada ya posisi atau kondisi atau ibadah yang lebih baik daripada sholat. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat datang itu ketika Nabi Zakaria sholat. Kami beri berita gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak diberi nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, tidak pernah ada seorang anak yang bernama Yahya sebelum Nabi Yahya yang diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimana aku bisa punya seorang anak? Karena timra'ati aqiran. Ya istriku itu mandul, tidak bisa punya anak. Wa qad balagtu minal kibari aitiyya, dan aku sudah tua. Sudah sangat tua. Nah, ini sangat mengherankan.
Karena apa yang diminta ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Sampai Nabi Zakaria ketika mendapatkan berita dari malaikat, Nabi Zakaria seolah tidak percaya. Nabi Zakaria seolah tidak percaya. Jadi apa yang menurut kita mustahil untuk tercapai, itu bukan berarti mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian ayat yang ke-9. Nah, ini yang qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Begitulah kata Rabbmu, ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya sekalian. Apa yang kita inginkan mudah bagi Allah. Menciptakan matahari aja bisa. Ada lagi satu bintang yang namanya bintang Syi'ra. Dalam surat An-Najm disebutkan wa annahu rabbus Syi'ra. Bintang Syi'ra ini, atau kalau dalam bahasa sains yang sekarang namanya Sirius, itu besarnya berapa kali matahari? 8 kali ya matahari. Kalau matahari itu besarnya 1,3 juta kali dari bumi, maka bintang Sirius ini 10 juta kali lebih dari bumi. Waduh ya. Untung kita tidak tinggal di bintang Sirius ya. Karena Solo Jakarta waduh tenan. Ratakan-tekan. Mudah bagi Allah untuk menciptakan sebuah bintang yang besarnya 10 juta kali daripada bumi. Maka mudah bagi Allah untuk sekedar memberikan seorang anak bagi Nabi Zakaria yang istrinya mandul. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku sudah menciptakan kamu sebelumnya dan kamu sebelumnya tidak ada. Jadi gampang. Apa yang kita minta ini gampang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat huwa 'alayya hayyin ini terulang lagi pada ayat yang keberapa? Ya, ayat yang ke-21. Ini kisah Nabi Zakaria, kemudian kisah Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Isa itu sezaman. Subhanallah ya. Ketika malaikat Jibril datang menemui Siti Maryam yang untuk memberikan berita gembira akan ada seorang anak dari rahimnya, memberikan kabar bahwa Allah akan memberikan bagi Siti Maryam seorang anak. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Ya, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku belum punya suami dan aku bukan perempuan nakal. Aku bukan perempuan nakal. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi apa yang tidak mungkin di mata kita, apa yang tidak mungkin di akal kita, bagi Allah mungkin. Kemudian apa? Qala kadzalika qala rabbuki huwal 'alayya hayyin. Ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Subhanallah ya. Ya, subhanallah, ini cerita yang mengandung banyak hikmah, cerita yang mengandung banyak pelajaran. Kawan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran ini pelajarannya banyak sekali, tapi kita jarang mau menggali. Kita tidak mau menggali, tidak mau mempelajari, ya seolah-olah Quran ini nggak ada pelajarannya. Akhirnya ketika pelajaran datang dari buku-buku orang-orang kafir, kita begitu luar biasa cara menjadi kaya, cara menjadi ini. Sementara Quran kita tinggalkan. Insyaallah salamah wal afiyah nih. Subhanallah ya. Ini ya akhirnya kita mesti berpikir, apa yang kita inginkan itu semua bagi Allah itu adalah mudah. Apa yang kita mau, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah, semua itu mudah. Nah, ini kita harus yakin. Kita mesti yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita yakin bahwa semua ini mudah bagi Allah,
Maka kemudian inilah yang membuat kita sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita mau sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita karena sibuk dengan kehidupan kita, akhirnya kita lupa memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita lalai dari memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita dapat masalah kita lupa. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Padahal kita setiap hari nggak tahu berapa kali ya mengucapkan kalimat takbir ya. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segalanya. Dari seluruh makhluk, dari seluruh langit dan bumi, dan dari seluruh masalah kita. Ya, dari seluruh masalah kita. Harusnya ketika kita galau, ketika kita overthinking, ketika kita kepikiran, kita takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini situ seolah-olah masalah kita hilang karena ada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin entah berapa kali dalam sehari. Salat wajib 17 kali. Kalau kita tidak mengucapkan sendiri, kita mendengar dari imam. Tapi mengapa kok kita lalai? Kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Tapi kok seolah-olah ketika kita sedang ada masalah semua itu lalai. Apa sebabnya kira-kira? Karena kita ketika kita mengucapkan takbir itu kita tidak pernah merenungkan maknanya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, membaca surat Al-Fatihah, membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kita renungkan maknanya. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, tidak kita renungkan maknanya. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, tidak kita renungkan maknanya. Akhirnya kita lalai. Akhirnya ketika kita ada masalah kita lalai, akhirnya kita terpuruk. Karena apa? Tidak bisa sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya kajian kita pada malam hari ini. Kesimpulannya, sambatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kesulitan-kesulitan kita. Ya, ketika kita sambat kepada manusia, ucapkan sambat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa apa? Harus bahasa Arab? Tidak harus bahasa Arab. Terserah bahasa apa, bebas. Sambat kepada Allah bebas karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bahasa itu. Jadi sambat kita dengan bahasa apapun yang semakin ya bahasa yang kita kuasai, kemudian kita sambat kita semakin keluar sambat kita semakin bagus. Semakin keluar sambat kita, semakin panjang sambat kita semakin bagus. Inilah pelajaran yang harus kita pegang dalam hidup kita. Demikian akhir dari kajian pada malam hari ini. Semoga bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.